Ada yang akhirnya Bintang, kami mendengar langsung, Bintang, aku nggak bisa kuliah karena harus bantu orang tua, akhirnya aku kerja dan lain sebagainya. Karena kan SMK ya Mas. Tapi itu menjadi miris gitu. Terus juga Bintang, aku nggak dapat beasiswa makanya aku nggak bisa kuliah dan lain sebagainya gitu. Gitu. Banyak yang sandwich generation, tapi untuk yang strawberry tadi nggak semua kok Mas, strawberry gitu kan, masih banyak anak muda yang memang optimis dengan ya, kalau kita kan selalu ditawarkannya 2045 ya Mas ya. Jadi kami optimis untuk bisa nanti di posisi puncak itu adalah orang-orang yang memang berkualitas, dipercayakan dan memang dididik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amirullah di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang politik, lingkungan, ekonomi, kebudayaan, pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang nasib, dan termasuk juga pejuang untuk anak-anak muda. Nah, kali ini kita ditemanin sama anak muda Gen Z, namanya Bintang. Ya. Lengkapnya adalah Bintang Aprilia Deviana Lubis. Waduh, panjang. Bintang, dihafalin ya. Bintang Apriana Deviana Lubis. Betul. Berarti kalau dari nama belakangnya berarti orang Bataknya. Batak, betul. Nah, tapi Bintang lahir di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Jadi bukan di Medan sana, bukan ya? Nah, lahir di Jakarta, kemudian sekolah, pendidikan semua di Jakarta. Di Jakarta, sempat di Magelang. Sempat di Magelang, di mana? Oh, di Akademi Militer sama Prabowo. Bukan. Ada di salah satu TK dan SD di daerah Magelang. Oh, kirain kemarin habis dari Magelang itu ikut itu pengarahan itu calon menteri gitu. Retret. Nah, aktivitasmu kan banyak sekali nih ya. Dan sekarang aktivitasmu apa aja sih yang selama ini kamu jalanin? Kalau sekarang alhamdulillah sedang berkuliah. Berkuliah. Ya, di Trisakti manajemen dan juga di Universitas Terbuka. Kami mengambil hukum. Gitu. Lalu ada juga kami di HIPMI juga. Banyak sekali. Dan sekarang ini alumni PKPMN, pelatihan kader pemimpin muda nasional dari Kemenpora dan juga Lemhanas RI. Oke. Nah, nggak bingung itu banyak sekali aktivitas begitu? Karena alhamdulillahnya teman-teman milenial dan lain sebagainya memberikan ruang-ruang itu, kami manfaatkan dengan baik sebagai Gen Z. Gitu. Sorry, tadi kan kalau kuliahnya itu dua berarti double. Betul. Ada di Universitas Terbuka dan Universitas Tertutup. Universitas Terbuka dan juga Trisakti. Oh, Trisakti. Ya, Trisaktinya kan tertutup ya. Itu dengan jurusan yang berbeda? Jurusan berbeda. Yang satu manajemen dan yang satunya hukum. Oh, satunya manajemen, satunya di hukum. Oke. Kamu kenapa di hukum kenapa? Ingin belajar biar mematapkan bisnisnya. Oh, kita kirain di hukum gara-gara melakukan kejahatan itu enggak ya? Tidak. Yang penting nggak cari-cari kesalahan. Oke, iya. Kalau dicari-cari kesalahan, mah Tom Lembong. Itu dia. Nah, Bintang, ini kan kalau tadi kuliahnya, aktivitas di luarnya yang sekarang yang dominan adalah kamu menjadi perwakilan Kemenpora. Jakarta. Betul, Dispora DKI Jakarta. Oh, Dispora ya, di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga. Betul. Itu apa nama kegiatannya? PKPMN, Pelatihan Kader Pemimpin Muda Nasional. Gitu. Pelatihan Kader Pemimpin Muda Nasional. Oke. Itu apa? Pelatihan training, misalnya nginep atau? Itu training 16 hari, jadi 1 minggu sebelumnya kami oleh Lemhanas dilakukan nilai-nilai pemantapan kebangsaan seperti DPR dan DPRI juga gitu ya. Lalu setelah itu 1 minggunya oleh Kemenpora, seperti itu. Menginap 16 hari dari Dispora apa Kemenpora? Kemenpora, tapi kami perwakilan Dispora DKI Jakarta. Oh, kamu mewakili Dinas Pemuda Olahraga untuk dikirim ke Kementerian Pemuda Olahraga. Betul. Jadi setiap daerah ada perwakilannya? Ada. Oke, setelah training 16 hari, lalu setelah itu kegiatannya apa aja?
Setelah itu kami ya ditugaskan gitu ya untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan juga kepemimpinan itu ke anak muda sebaya saya. Caranya? Caranya bisa mengisi forum-forum, lalu juga kemarin kami juga terakhir kami di RRI diundang ke Radio Republik Indonesia, lalu di beberapa podcast dan juga webinar-webinar dan Oh, berarti podcast ini juga ya? Betul. Oh, jadi kamu seorang pejuang yang sedang menyebarkan nilai-nilai yang dianut oleh Kemenpora gitu ya? Bukan Kemenpora dong. Apa yang kami dapatkan gitu. Kan namanya kader pemimpin. Berarti kami ingin menyebarkan bahwa anak muda sekarang ini layak untuk menjadi pemimpin. Nanti outputnya kan 2045 tuh, Pak. Oke, bonus demografi ya. Bonus demografi, betul. Oke. Nah, omong-omong soal bonus demografi nih, kamu kan sebagai Gen Z. Itu apa yang kamu rasakan itu? Optimis, pesimis, atau so-so gitu ya? Karena seringkali ada judgement nih terhadap Gen Z itu nggak bisa baca mendalam, kemudian apa terlalu banyak apa itu namanya itu ngeluh, kemudian mental health-nya terpengaruh gitu-gitulah. Itu kalau kamu sebagai Gen Z dengan judgement semacam itu gimana? Kami menyadari bahwa nggak semua Gen Z itu tipikalnya sama. Tapi yang perlu disadari adalah teman-teman Gen Z ini kan banyak sekali peluang dan lain sebagainya. Bagaimana mau ngambil gitu. Peluang mana yang mau diambil? Apakah yang memang menyanyiakan waktu atau yang memang mengisi waktu itu gitu. Oleh karenanya kalau ditanya optimis atau tidak, saya sangat optimis karena kami juga melihat dari ada data kalau kita dari Harvard tuh Mas 3,5% anak muda gitu ya, orang-orang yang bisa percaya gitu dengan berpartisipasi dan lain sebagainya, itu bisa making great gitu loh, making great country gitu. Itu dari Harvard 3,5% aja kita butuh anak muda yang memang percaya, yang optimis untuk melakukan hal baik. Itu bisa gitu, dan akhirnya kami fokus pada anak muda yang memang optimis bisa menjalankan itu. Makanya hanya butuh anak 3,5% dari semua populasi anak muda. Kita hanya butuh sekitar 9% aja kalau sebenarnya 3,5-nya. Lalu kalau hanya butuh 3,5%, yang lainnya berarti nggak mau dipeduliin? Bukan tidak mau dipedulikan, tapi kita fokus sama yang memang sadar dulu. Karena kan susah ya Mas, kalau seumpamanya yang memang belum sadar, kita paksakan sadar, itu kan sangat susah. Sama seperti kalau sekarang ini pemerintah lagi dibilang makan siang gratis dan lain sebagainya, itu kan mostly semuanya. Padahal yang wajib kita kritisin adalah mana orang-orang yang memang sadar dulu. Makanya kami kemarin juga percaya sama yang Pak Anies mau fokus ke pendidikan dulu dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Oke. Oh ya, waktu di Pilpres kemarin kamu jadi... Iya. Waktu itu aktif di mana, di Ubah Bareng? Ubah Bareng, betul. Oke. Jadi aktivitasmu itu selain bukan hanya di bidang kepemudaan, juga termasuk aktif openly di politik ya? Yes, alhamdulillah. Itu nggak ada halangan karena ketika kemarin di Pilpres mendukung Anies, kemudian sekarang ikut program pemerintah di dalam pelatihan ini, nggak ada hambatan, nggak ada sama sekali. Kami selalu berprinsip bahwa dimanapun tempat kami berada harus bisa menyesuaikan diri. Gitu. Apakah layak tidak untuk di situ membahas politik atau apakah harus menjadi seorang teknokrat gitu ya? Itu kami harus bisa menyesuaikan ya. Gitu. Dan kamu terbiasa dengan itu ya? Terbiasa dengan itu. Oke. Nah, di antara anak-anak muda yang potensial ini, itu kan aspirasi politiknya pasti berbeda-beda juga. Betul, ya? Beragam. Itu gimana nanti cara ngelolanya? Pertama adalah anak-anak muda ini sebetulnya secara partisipasi masih kurang. Kalau mungkin lingkungan saya yang memang sudah sadar politik, ya pasti sadar gitu. Tapi ada banyak sekali anak muda yang maaf Mas, yang masih mengkonsumsi TikTok setiap hari gitu ya. TikToknya yang bukan yang algoritmanya yang baik ya, tapi yang joget-joget dan lain sebagainya, itu yang perlu kami. Oke gas itu, enggak. Itu yang perlu kami kritisin sebetulnya. Akhirnya bagaimana kami sebagai anak muda bisa untuk engage mereka juga dengan caranya mereka juga. Mungkin kita juga bikin edukasinya pakai jedak-jeduk dan lain sebagainya yang memang relate sama mereka. Terus kedua, aspirasi mereka tuh merasa bahwa kasusnya di politik gitu ya Mas ya, mereka masih
kurang aware dan lain sebagainya. Itu masih kami temui dan banyak sekali. Bahkan ketiga adalah bias, mereka masih belum bisa membedakan antara hoax dan bukan dan lain sebagainya. Itu menjadi titik kritis kami sih Mas. Ya, Gitu. jadi pertama tingkat partisipasi khususnya anak muda ini ya, Gen Z itu di politik sangat rendah karena biasanya di dalam politik butuh pengetahuan lebih luas, lebih mendalam gitu ya. Sementara di dalam ekosistem sosial media seperti TikTok itu jarang ada apa namanya ya, algoritmanya itu biasanya mengarahkan mereka untuk hal-hal yang Happy aja, fun aja ya. Gitu, iya. Nah, itu yang barangkali mengkonfirmasi tadi judgement dari para pengamat itu yang mengatakan bahwa ya Gen Z itu mayoritas apa ya? Maunya happy aja, cepet lelah ya secara intelektual, tidak mau mikir serius begitu, yang juga akhirnya berujung pada tingkat partisipasi politik yang rendah. Padahal ini kan juga pengaruh ya, tingkat partisipasi yang rendah ini akhirnya kan ketika mereka menyalurkan aspirasi politiknya ngasal jadinya ya. Yes, itu dia. Banyak pilihan-pilihan yang memang asal gitu, yang satu program yang memang mencolok tiba-tiba langsung dikasih dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kritisnya waktu kemarin siapa ya yang mencanangkan, mungkin Pak Jokowi juga mencanangkan bahwa ternyata pesta demokrasi, pestanya rakyat dan lain sebagainya, akhirnya diciptakan di situ tuh hanya pesta, hanya senang-senang aja. Ya. Padahal harusnya sebagai seorang anak muda gitu ya, apalagi pemuda gitu kan, yang punya daya berpikirnya harusnya lebih dan lain sebagainya, tidak diberikan ruang untuk kritis, Mas. Itu menjadi titik kita gitu. Oh, itu maksudnya gimana? Kayak, gitu. Kok gini gitu. Oh, gini. Iya. Caranya gimana? Caranya gimana? Kamu sebagai ya tentu yang paling paham mengengage anak muda kan kamu ya. Caranya gimana untuk membuka kan itu. Pertama yang wajib kami sadari adalah cara orang kan berbeda ya Mas. Akhirnya kami kan aktif di media sosial juga buat konten-konten yang memang relate. Makanya yang saya bilang tadi pakai jedak-jeduk yang akhirnya kan saya di marketing juga Mas. Oke. Iya, Manajemenmu itu di Trisakti Marketing? Marketing, Jurusannya? manajemen pemasaran. Dan saya kan ketua Indonesia Marketing Association. Subchapternya Trisakti. Wah, nambah Gitu. lagi nih organisasinya, ketua Indonesia Marketing Association chapter. Gitu. Kami melihat bahwa anak muda ini hanya tahan paling beberapa detik aja, maksimal 10 detik. Akhirnya dengan satu video itu harus bisa menjabarkan to the point gitu. Kalau nggak kayak gitu anak muda nggak mau Mas. Yang panjang gitu jarang anak muda mau nonton gitu. Oke, jadi kamu bikin konten yang very short, gitu. very short tapi compact gitu ya, terpadat gitu ya. Betul. Tuh, Contohnya kira-kira gimana? Kalau mungkin di luar konteks politik, contoh konten yang kira-kira padat tapi bisa memberikan edukasi yang pernah kamu lakukan. Gini, contohnya pada saat semalam saya baru upload, saya bilang bahwa perempuan itu ketika menjadi seorang pemimpin dimanapun itu dianggapnya mengancam, berambisius dan lain sebagainya gitu ya. Lalu saya buat JJ tuh Mas, terus JJ saya itu apa? jedak-jeduk. Jedak-jeduk. Gitu. Lalu akhirnya itu hanya 10 detikan Mas, terus saya bilang read caption. Akhirnya di caption itu saya jabarkan gitu bahwa banyak sekali titik kritis kita, saya masukkan di situ adalah tentang 30% kursi DPR. Lalu di situ ada juga eselon 1 dan 2, ternyata di pemerintahan juga masih sedikit perempuannya. Apalagi di kabinet merah putih Mas, perempuannya hanya berapa Mas? Yang kita lihat gitu ya. Kabinet sekarang ini perempuannya jadi berapa? makin sedikit ya perempuan. Makin sedikit. Akhirnya itu terus alhamdulillahnya dapat feedbacknya adalah banyak yang capture caption itu dan dibuat SG, lalu tag saya bahwa Kak ternyata iya ya jadi perempuan tuh dalam memimpin tuh susah gini gitu. Banyak faktanya, banyak ininya. Akhirnya kayak gitu. Iya, saya jadi baru ngeh itu dari kamu sekarang. Ternyata bahkan di dalam pemerintahan kabinet sekarang itu sedikit sekali ya perempuan ya. Betul. Dan memang seringkali juga ketika elektoral, ketika proses pemilihan legislatif, partai-partai itu kadang hanya memenuhi syarat untuk 30% itu, akhirnya siapapun pokoknya dikasih nomor berapa gitu ya untuk nyalon perempuan gitu. Pada akhirnya nggak kepilih juga. Akhirnya kepilih karena dapat urutan yang
besar gitu, Iya. tidak angka kecil. Tidak gitu. angka kecil, tidak angka yang kira-kira bakal terpilih Potensial, gitu ya. yes. Jadi lagi-lagi hanya sebagai hiasan ya. Ya perempuan sebagai Itu memprihatinkan sekali ya. yes, itu dia. Jadi menurutmu kalau ini kan berarti ada semacam ketakutan dalam tanda kutip dari kaum laki-laki. Yang kebetulan kaum laki-laki sekarang banyak yang berkuasa. Ya, Kalau kemudian mengakomodir lebih banyak perempuan, mungkin apa ketakutannya apa sih mereka itu? Kaum laki-laki ini? Saya laki-laki loh ini. ya. Kemarin kami juga ikut di bedah bukunya namanya Fikih Kepemimpinan Politik Perempuan gitu. Ternyata di situ memperlihatkan banyak kok pemimpin-pemimpin perempuan zaman dahulu yang memang luar biasa gitu ya. Kalau sebenarnya tadi dikorelasikan dengan apa ketakutan sebenarnya kaum patriarki ini gitu ya. Ya, karena bukan laki-laki, kaum Iya. patriarki ya. Karena Kaum- banyak juga laki-laki yang tidak patriarki ya. Yes, alhamdulillah. Yang kaum patriarki ini mungkin merasa bahwa perempuan selayaknya mungkin di rumah aja dan lain sebagainya, sama seperti statementnya salah satu paslon yang ada di Banten itu yang menyerang Ibu Airin itu menyakiti sebetulnya, bilang bahwa apa sebenarnya waktu itu? perempuan tuh ya di rumah aja, jangan dikasih beban berat-berat deh gitu. Padahal kan yang kalau kita lihat Pak Anies juga sebenarnya waktu itu berstatement bahwa banyak kok hasil-hasil waktu COVID menteri-menteri perempuan di luar negeri yang berhasil kayak gitu kan menangani COVID dan lain sebagainya kayak gitu pertama. Kedua, orang-orang yang patriarki ini mungkin merasa bahwa ketika perempuan yang menjajah tuh sepertinya kayak gue nggak kelihatan lakinya gitu. Terus juga adanya bias tafsir agama di hadis gitu ya. Saya nggak bisa untuk bicara lebih lanjut gitu. Bukan bidang saya. Dalamnya agama Islam ya. Bias-bias tafsir-tafsir yang dimana merasa bahwa mungkin itu mungkin tafsir itu mengarah ke perempuan yang akhirnya nggak bisa apa-apa gitu. Maksudnya kayak apa ya, kayak Rasul bilang kan katanya perempuan tuh mesti di rumah dan lain sebagainya gini-gini, akhirnya ditafsirkan bahwa perempuan itu tidak bisa untuk berkembang, berkarir dan lain sebagainya kayak gitu. Begini Bintang, kalau soal tafsir ini dari sisi penafsirnya sendiri sudah bias. Yes. Hampir semua penafsir itu laki-laki. Maka dia menafsirkan teks kitab suci dengan cara Laki-laki. patriarki itu, kan begitu. Sehingga sebenarnya kalau kita mau ngedorong, ya bukan hanya dalam soal leadership saja, tetapi dalam soal kefakihan, keintelektualitasan, itu perempuan juga perlu didorong. Dulu ada saya pernah studi itu, kalau orang kan dulu kita pernah mengalami fase di mana takut dengan jumlah kelahiran yang banyak. Ingat KB zaman Orde Baru, jadi orang dibatasi. Atau kalau di Cina sekarang dibatasi punya anak satu, dulu kita dibatasi punya anak dua. Lalu diperkenankanlah alat kontrasepsi, diperkenankanlah macam-macam edukasi dan sebagainya. Bahkan iklan 2 anak cukup KB gitu. Tapi yang lupa adalah cara paling mudah untuk mengurangi angka kelahiran adalah pendidikan kaum perempuan. Karena ketika perempuan teredukasi, maka dia bisa mengontrol jumlah anak ya. Dalam hal ini kalau mau tadi konteksnya adalah untuk membatasi jumlah anak, konteksnya adalah supaya anaknya lebih terdidik dan seterusnya begitu. Oke, lanjut kok, jadi saya banyak ngomong sih ya. Oh, Mas. Alhamdulillah ada. Nah, terus itu dari sisi soal perempuan. Kemudian juga anak muda, Gen Z ini juga sering mengalami keluhan sebagai generasi apa namanya? Strawberry. Itu apa sih? Dianggapnya tuh Gen Z itu lemah. Terus pertama mungkin suka healing, apa-apa mental health, tiba-tiba di sini kurang enak dan lain sebagainya, keluar dari kerjaannya dan lain sebagainya. Gitu, Mas. Oh, jadi yang saya sampaikan tadi sebenarnya itu adalah istilahnya itu adalah generasi strawberry ya. Lembek lah gitu. Tapi kan sebenarnya banyak juga di antara Gen Z ini yang sebenarnya generasi yang sandwich. Ya. Yang dia harus menanggung ya. Ya, banyak sekali. Saya temui juga teman-teman saya gitu. Saya kan SMK dulu, bisnis dari pemasaran gitu. Dan kamu SMK? Iya, ketua OSIS juga. Jadi kami tahu apa keadaan after teman-teman lulus dari SMK itu seperti apa. Ada yang akhirnya bintang,
kami mendengar langsung, Bintang, aku nggak bisa kuliah karena harus bantu orang tua, akhirnya aku kerja dan lain sebagainya. Karena kan SMK ya Mas. Tapi itu menjadi miris gitu. Kok tidak bisa kuliah dan lain sebagainya gitu. Terus juga Bintang, aku nggak dapat beasiswa makanya aku nggak bisa kuliah dan lain sebagainya gitu. Gitu. Banyak yang sandwich generation, tapi untuk yang strawberry tadi nggak semua kok Mas, strawberry gitu kan, masih banyak anak muda yang memang optimis dengan ya kalau kita kan selalu ditawarkannya 2045 ya Mas ya. Jadi kami optimis untuk bisa nanti di posisi puncak itu adalah orang-orang yang memang berkualitas, dipercayakan dan memang dididik dari sekarang gitu. Karena kan pemimpin nggak mungkin kayak contoh Pak Anies deh, beliau nggak mungkin tiba-tiba langsung mencalonkan presiden kan, banyak tahapnya, beliau ketua apa dulu dan lain sebagainya gitu sih Mas. Nah, saya ingin kembali ke organisasi atau tadi training yang sudah kamu lewatin itu. Tentunya kamu sebagai representasi dari Jakarta harus membuat aktivitas selain campaign, selain talking gitu ya, berbagai media. Ada juga yang konkretnya juga dong harusnya. Betul. Ada apa itu? Untuk konkretnya proyek perubahan kami masih tidak terlalu konkret, maksudnya masih hanya ya sudah kami datang ke seminar-seminar dan lain sebagainya karena agak berat dengan saya yang luar biasa aktivitasnya gitu Mas, sedang belajar juga. Oh ya sekarang juga kami sedang belajar di Indemo juga, sekolah aktivis demokrasi. Indemo itu dari Bang Hariman Siregar. Betul. Terus juga sekolah pemikiran Cak Nur. Lalu kemarin alhamdulillah diberikan kesempatan oleh teman-teman turun tangan, alhamdulillah untuk sekolah pemikiran Bung Hatta juga. Oh iya, dapat beasiswa dari turun tangan ya. Alhamdulillah. Selamat. Jadi kamu itu kayak apa ya, haus ilmu. Sangat. Haus banget ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, gimana cara kamu memanage waktu kuliah double? Kami yang selalu saya percaya adalah ketika kami sudah mau untuk fokus belajar gitu, ada short term dan long termnya. Tapi untuk short term sekarang ini saya mau bahwa ketika nanti saya diamanahkan sesuatu, saya memang pantas dan layak gitu. Akhirnya kami belajar memantaskan diri gitu ya. Kalau memang waktunya untuk sedang UTS ya kami fokus UTS, akhirnya menghasilkan output yang bagus gitu ya. Lalu ketika kami sedang contoh kelas yang Indemo dan lain sebagainya, kami fokus di situ. Jadi saya membuat agenda itu betul-betul ini Mas, kasih 100% waktu itu tuh untuk itu gitu. Jangan bias gitu. Itu untuk ketika sedang apa ya lakukan sepenuhnya itu, ya. Sepenuhnya, karena sebenarnya challenging-nya bukan pada saat nanti saya dapat gelar, bukan Mas, tapi after that saya ke masyarakat. Bisa nggak saya menjawab tantangan dari masyarakat itu sendiri? Bisa nggak ketika saya ditanya tentang hukum atau tentang bisnis, saya bisa menjawabnya dan lain sebagainya? Itu kan adalah menjadi tanggung jawab moral saya sebagai seorang yang memang terpelajar gitu, Mas. Tapi gitu gini Bintang, kalau dengan aktivitas banyak itu, kan bagi sosok seperti kamu mungkin karena sudah ada pembiayaan. Oh ya. Ya kan, mungkin apa dari orang tua atau mungkin dari institusi, beasiswa dan sebagainya. Kembali ke pertanyaan awal tadi, kan banyak juga anak-anak muda yang tidak dapat beasiswa, orang tuanya nggak mampu, tapi pingin seperti kamu banyak aktivitas. Itu gimana tuh caranya tuh? Begini Mas, kalau setiap orang pasti punya privilege. Kita dikasih sehat aja itu termasuk privilege gitu ya. Bagaimana anak muda ini memaksimalkan privilege yang ada gitu. Apalagi kami, kalau semuanya kita benchmarknya ke DKI ya Mas, luar biasa loh opportunity-nya, informasi, lalu ada seminar atau webinar yang at least itu setiap Sabtu Minggu itu pasti ada gitu. Tergantung bagaimana kami sebagai anak muda itu menggunakan media sosial tuh, ya algoritmanya dirapihin lagi. Yang kita cari-cari itu bukan gosip-gosip artis. Jadi, bukan Mas. Sosmed kembali lagi penting ya. Algoritma, karena kan gini, kami adalah generasi yang memang dari lahir sudah ada pegang sosmed. Ya, digital dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana kami bijak atas diri kami sendiri dan juga algoritma maksud saya adalah informasi, lingkungan itu diseleksi gitu. Nah, gitu, Mas. Jadi
kamu bisa menentukan sendiri sebenarnya ya, apakah konten yang kamu tonton itu mendukungmu atau menjerumuskanmu begitu ya, itu dia. melalui algoritma. Algoritma itu. Nah, banyak pertanyaan lagi adalah gimana cara ngatur algoritmanya? Gini Mas, kalau seumpamanya kita kita kan sebagai demand ya, marketnya ya Mas ya. Sebagai marketnya, supplier itu akan ngasih ke kita kalau kita memang mengkonsumsi itu. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai anak muda itu cari-carinya ya jangan ya artis, gosip artis atau mungkin joget-joget dan lain sebagainya, itu kurangin deh gitu. Kan banyakin informasi kayak kita cek-cek IG kayak mungkin kementerian atau mungkin turun tangan gitu ya, banyak aktivitas juga. Lalu NGO kan banyak aktivitas yang memang kita sukai kayak gitu. Nyatanya Mas, dengan sosial media dan akhirnya kami sekarang dibantu oleh ChatGPT atau AI gitu ya, kami akhirnya mendapatkan informasi yang serba instan. Serba instan, serba mudah, tapi nggak semua anak muda mau untuk menggunakan kemudahan itu dalam tanda kutip gitu. Banyak sekali dosen kami yang memang masih tidak menggunakan Instagram dan lain sebagainya, tapi beliau pintar karena beliau sudah terbiasa dengan baca buku dengan lain sebagainya. Kok kita sekarang anak muda yang sudah diberikan keleluasaan itu tidak gitu. Akhirnya tadi kami sudah tekankan di awal, yang paling penting anak muda sekarang itu kritis, bisa ngebedain mana hoax, mana enggak dan lain sebagainya. Jadi ada pondasinya. Gitu. Gitu kuncinya. Jadi kesimpulannya cara menentukan algoritma itu adalah cara kita scrolling ya, memilih topik ya. Topik, betul. Jadi kalau misalnya kita buka sosmed itu usahakan, walaupun mungkin ya konten-konten yang nggak mutu itu kadang menyenangkan ya. Konten-konten yang joget-joget, mungkin kadang agak parno-parno dikit gitu ya. Betul. Gitu. Tapi itu kalau bisa dikendalikan. Lalu kemudian kita tambahin dengan menonton atau memview konten-konten yang lebih edukatif. Problemnya kadang yang edukatif nggak menarik memang. Iya, oleh karenanya dibiasakan gitu. Pembiasaan itu karena kami lahir dari pasangan yang memang hanya punya satu anak, kami anak tunggal Mas, gitu kan. Maksudnya orang tuamu? Iya, saya anak tunggal gitu kan. Nah, berarti bukan kami dong, kamu sendiri. Iya, aku. Kok kamu ya? Betul, maaf Mas. Nah, itu memang dibiasakan untuk membaca buku, dan prinsip ayah tuh gini Mas. Ada satu unik quotes dari ayah tuh bilang, juara itu nggak ada 2 dan 3. Juara itu ada 1. Gitu. Akhirnya kami dibiasakan untuk disiplin, belajar, dan disiplin sih Mas, dan punya prinsip. Yang selalu kami tekankan, saya dimanapun gitu ya, saya selalu berbicara bahwa integritas dan juga empati sebagai seorang perempuan, apalagi itu harus ditekankan. Kayak gitu. Itu yang selalu kami itu. Outputnya adalah dari kelas 7 Mas sampai kelas 12 alhamdulillah kami ranking 1 gitu di kelas gitu. Jadi lulusan terbaik juga alhamdulillah, karena bukan hasilnya Mas, bukan, tapi kedisiplinannya itu Mas. Kami harus bangun jam 3, kami harus subuh-subuh review materi sendiri dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya anak muda tuh nggak semua anak muda punya privilege untuk tahan banting gitu. Mau melakukan itu gitu sih Mas. Ya, kamu beruntung ya karena kebetulan anak tunggal. Kemudian tadi sudah memang di set orang tuanya itu memang sangat serius ya, untuk mendidik kamu. Tapi di luar sana banyak juga yang belum beruntung. Mungkin orang tuanya secara ekonomi juga masih kesusahan kan begitu ya. Lalu barangkali kalaupun kadang terlalu sibuk sehingga nggak perhatian kepada anak. Nah, kita juga harus berempati nih kepada mereka. Nah, apa ini kira-kira pesanmu nih terhadap anak-anak generasi seumuranmu nih di Indonesia? Teman-teman, kami tahu bahwa setiap orang punya privilege masing-masing, tapi gunakan itu sebaik mungkin. Apapun yang teman-teman sukai gitu ya, nggak harus di pendidikan juga tidak apa, karena setiap orang punya uniqueness-nya masing-masing. Jadi fokus ke situ, dan gimana teman-teman buktiin bahwa generasi muda itu bukan hanya sebagai objek, tapi bisa menjadi subjek, bisa saling gitu ya dengan teman-teman yang lain, bergotong royong, dan akhirnya bisa mendapatkan output, yaitu
yang kita dambakan bersama Indonesia yang lebih baik lagi gitu. That's simple things. Oke, dan kita sudah di penghujung. Kita bilang cukup 30 menit, tapi semoga ini padat dan banyak menginspirasi buat para pemirsa semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share di podcast Pejuang. Jika konten-konten ini banyak yang menarik, dengan Anda share maka akan berikan manfaat yang semakin luas. Dan yang ingin lebih lanjut berpartisipasi, mau donasi ya supaya podcast ini lebih berkembang lagi dan bisa memberikan banyak inspirasi lagi, silahkan ada QRIS di layar, Anda bisa scan, lalu Anda bisa donasi. Insya Allah donasi Anda pasti ada manfaatnya. Akhirnya kita tutup podcast kesempatan kali ini dengan seperti biasanya, pejuang bukan hadapi.